Aduh, udah becek aja nih friend, baru keluar. Oke, cek bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bintov Channel, channel motoran tipis-tipis, motoran gas terus, salat jangan putus. Oke my friend, hari ini gua mau tes review si Morris. Oke, bentar gua coba masuk ke jalan yang lebih ini dulu. Gua mau coba review dari kacamata orang awam atau non reviewer, karena gua bukan seorang reviewer handal, jadi makanya gue bilang dari kacamata orang awam aja sebagai pengendara biasa. Gue mau lagi nyobain ini si Morris, yaitu Yamaha Grand Villano 125 hybrid. Turun beberapa hari yang lalu, cuman baru gue keluarin karena memang baru sempet dan cuacanya juga kurang memungkinkan. Gue coba review deket-deket aja sih friend, nggak mau yang jauh-jauh karena emang apa ya, bahasanya masih Ryan kali ya. Walaupun gue nggak peduli sih, soalnya waktu gue ambil NMAX pun baru turun langsung gue ajak jalan Jakarta ke Garut. Tapi ini gue mau deket-deket aja, gue mau cobain bener-bener versi drill dipakai, bukan jalan raya aja, jalan-jalan kecil yang kayak gini nih, banyak polisi tidurnya. Shocknya sih menurut gue lumayan ya, lumayan. Entahlah kalau dibanding NMAX, apalagi nih NMAX setahu gue yang jeduk shock depannya. Ini sih menurut gue lebih empuk, shock belakangnya juga cukup ya. Belum tahu kalau boncengan, kalau sendiri sih lumayan, cuman mungkin agak keras dikit kali ya, kalau lebih empuk dikit enak. Dan ini tingginya lumayan ya friend, gue sih nggak ada perbandingan dengan apa sih, review dengan perbandingan dengan pesaingnya, rivalnya di kelasnya ya, karena gue nggak tahu rival Yamaha Villano itu siapa. Tapi yang subjektif aja nih friend, review subjektif yang gua rasain ini ya, coba kita masuk main jalur-jalur kecil terus. Yang gua rasain ya subjektif, karena selama ini gua makainya sekarang ini yang paling gua lagi pakai ya Yamaha New NMAX sama Vespa Sprint. Jadi mau nggak mau gua compare ke NMAX dan Sprint itu friend. Atau ya satu lagi sih, kalau si Kebo, si Tiger nggak masuk hitungan ya, sesama Matic lah. Kalau gue bandingin shocknya, mungkin ini menurut gue lebih empuk dibanding, ini versi standar ya friend, lebih empuk dibanding Yamaha NMAX dan Vespa Sprint. Entahlah, kalau masih baru, NMAX pun udah hampir 3 tahun, yang ini Sprint udah 5 tahun, jadi nggak bisa dibandingin juga sih. Makanya gue bilang subjektif banget ini. Secara agak-agak nyari lubang dikit buat ngejajalin, agak dibablasin dikit ya, nggak, menurut gue sih lumayan. Walaupun kalau misalnya ganti aftermarket mungkin lebih asoy,
Tapi untuk standarnya lumayan secara shock. Secara tinggi, kalau tinggi itu gue pikir ya friend, gue pikir sebelum ini kalau ngeliat di gambar gitu, maksudnya pikiran gue itu Villano itu nggak setinggi ini. Karena ini tadinya gue mikir bakal ngerasain motor yang lebih pendek dibanding New NMAX dan Vespa Sprint, tapi ternyata enggak juga friend. Villano ini lumayan tinggi friend. Mungkin menurut gua hampir sama dengan Vespa dan NMAX di hitungan kelas 125. Menurut gue sih lumayan tinggi, entahlah, mungkin karena joknya tebel. Emang sih friend, joknya empuk empuk banget ini asli. Mungkin itu ya makanya mungkin kalau untuk gua pribadi nih sekitar tinggi 170 ya. Kalau ini sih agak-agak jinjit sedikit, mungkin karena ini friend, selain joknya tebel, lebar juga friend, jadi otomatis kan kakinya agak sedikit ngangkang juga, jadi tinggi. Kalau misalnya nyari matic pendek sih ya itu gue bilang perbandingannya 170 aja cukup lah. Cuman nggak napak kalau duduk begini. Dengkul juga masih lebar. Gue penasaran, katanya sih hybrid ya, maksudnya 3 detik pertama itu di awal itu dibantu dengan listrik lah atau semacamnya begitu. Itu yang diklaim Yamaha Villano ini bisa lebih irit karena tarikan awalnya itu dibantu listrik bukan bensin. Kalau bensin sih gue belum nyoba lihat ininya ya, konsumsi bensinnya berapa, karena emang kilometernya juga baru. Nah, harusnya sih 1/45 sih sampai banget sih harusnya ya, dengan mesin 125 hybrid. Penasaran sih, coba kita lihat sedikit pengen gua gas. Lumayan sih ya, gue sih udah bandingin, gue jajarin di samping Vespa Sprint ya friend. Bahkan gue lihat agak sedikit besar ini friend, Yamaha Villano ini dibanding Vespa Sprint. Oh iya friend, beberapa orang banyak yang ngebandingin ini dengan Fazio khususnya ya, karena gue pribadi sebenarnya awalnya lumayan tertarik dengan Fazio. Inden lama, keburu males juga, tiba-tiba dapat info Villano mau launching. Pas keluar ya udah langsung lebih ke Villano sih. Makanya banyak yang bandingin ke Villano, katanya mesin kemungkinan sama ya, cuman kalau frame itu, rangka itu beda friend. Nah, kebetulan gue memang gue belum ngerasain Frigo yang baru dan Fazio, tapi untuk rangkanya gue pernah lihat itu beda bentuknya friend dengan Fazio. Mungkin secara mesin kurang lebih sama ya. Kalau dengan Fazio jelas beda, dan ada yang ngebandingin dengan Frigo itu karena tankinya di sini friend, sama-sama di depan. Padahal secara frame itu juga beda friend. Walaupun sama-sama di depan sini tankinya, tapi bentuknya pun beda. Frigo dengan Villano ini. Jadi kemungkinan harusnya rasa berkendaranya juga berbeda sih. Walaupun gue belum ngerasain bawa Fazio, karena harganya juga memang mungkin terpaut jauh ya. Kalau ininya speedometernya lumayan menarik ya, digital. Sininya ada gambar apa sih, gambar motor gitu. Kirinya bensin, kanannya ini mirip indikator NMAX yang lama friend. Jadi fuel consumption ini, intinya makin tinggi jarumnya makin irit harusnya bawanya. Makanya kalau digeber biasanya jarumnya turun. Oke friend, gue mau coba ngerasain tarikannya. Enggak seperti, memang bukan keluarga Maxi series ya friend, entah itu
NMAX, Aerox, Lexi, dan Maxi series itu. Tapi ini hybridnya menurut gue lumayan. Coba kita nyalip. Lumayan sih friend. Secara tarikan lumayan. Awalnya kayak lumayan kebantu. Oh iya, kalau pengereman depan cakram, belakangnya masih tromol. Ya jadi tapi lumayan sih. Gue lagi coba fokus mau ke tarikan. Secara tadi suspensi oke, lumayan, jok empuk, tebal, tinggi, motor ground clearance tinggi, 11-12 sama Vespa sama NMAX. Sekarang lagi mau nyoba tarikannya aja sih. Tadi sih lumayan oke nih, coba dari lampu merah. Oke friend, dari berhenti. Lumayan sih, dari gue nyoba tadi berhenti lampu merah. Tarikannya lumayan awalnya, mungkin itu yang kebantu dengan hybrid ya. Lumayan ngisi dari awal dengan motor yang menurut gue sih lumayan besar ini untuk sekelas 125 cc ya. Handlingnya oke. Gue jadi penasaran ya, mau dibawa agak-agak sedikit jauh. Cuman secara ini sih lumayan. Stang ya, apa ya, untuk tinggi 170 sih lumayan bikin penasaran dibawa jauh nih. Harusnya nyaman. Untuk shock nggak ada jedak-jeduk. Masalah empuk atau enggak, selera ya menurut gue sih cukup untuk standar. Cuma kalau mau di upgrade ya biasanya sih shock salah satu part yang wajib kalau mau dimodif dan fungsional. Jadi shock itu rem terus kayak dibilang modif wajib ya apa ya. Intinya kalau gue pribadi mau modif yang fungsional dulu friend gitu. Nah itu kayak rem, shock yang berasa. Oke friend, segitu dulu friend. Baterainya robet. Ya mudah-mudahan tadi tipis-tipis dulu, masih kerekam ya. Pamit dulu, sehat selalu, jaga kondisi. Assalamualaikum.